Halo siswa-siswi kelas 10, kita masih belajar mengenai bab stoikiometri. Namun, hari ini kita akan mempelajari mengenai stoikiometri reaksi. Adapun kompetensi dasarnya, 3.10 menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa, molekul relatif persamaan kimia, konsep mol dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Kita akan fokus kepada perhitungan kimianya. 4.10 mengolah data terkait hukum-hukum dasar kimia, konsep massa, molekul relatif persamaan kimia, konsep mol dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menggunakan konsep mol yang sudah kita pelajari dalam menyelesaikan perhitungan kimia di dalam suatu reaksi. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang konsep mol. Jadi, bagaimanakah kita menentukan massa suatu zat yang diperlukan dalam suatu reaksi? Kita harus ingat kembali bahwa koefisien reaksi merupakan perbandingan jumlah partikel zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Oleh karena 1 mol setiap zat mengandung jumlah partikel yang sama, maka koefisien reaksi juga merupakan perbandingan jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Dengan pengertian di atas, maka jumlah mol setiap zat yang terlibat dalam reaksi dapat ditentukan jika mol salah satu zat itu diketahui. Contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui aluminium larut dalam asam sulfat menghasilkan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Diberikan persamaan reaksinya seperti ini. Berapa mol gas hidrogen yang dapat dihasilkan jika digunakan 0,5 mol aluminium? Terlebih dahulu kita akan cek apakah reaksi ini setara atau tidak. Di sebelah kiri Al-nya ada 1, di sebelah kanan Al-nya ada 2. Berarti ini bisa kita buat seperti ini dulu supaya sama. Kemudian untuk H di sini ada 6. Di sini juga ada 6, berarti sudah setara. S di sini ada 1 dikali 3, berarti 3. Kemudian di sini S-nya ada 3, sudah sama. Oksigen di sini ada 4 kali 3, 12. Di sini 4 kali 3, 12. Berarti persamaan reaksinya jadi seperti ini. Untuk mempermudah saya hilangkan dulu untuk wujud-wujudnya. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa mol gas hidrogen. Berapa mol gas hidrogen? Diketahui 0,5 mol aluminium. Al di sini, N-nya adalah 0,5 mol. Kemudian, kita bandingkan antara aluminium dengan hidrogen di sini adalah 2 banding 3 molnya. Perbandingan koefisiennya. Nah, setelah ini kita akan cari dengan membandingkannya. Jadi, karena yang ditanya adalah hidrogen, maka kita akan bandingkan koefisien dari H2 dengan Al. Yang ditanya adalah H2, berarti 3 banding 2 dikali 0,5 mol. Maka mol H2-nya adalah 0,75 mol. Seperti itu. Setelah memahami prinsip dasar stoikiometri, kemudian kita akan menerapkannya dalam suatu perhitungan kimia.
Hitungan kimia sederhana tersebut dapat diikuti dengan langkah-langkah penyelesaian perhitungan kimianya adalah sebagai berikut. Yang pertama yang dilakukan adalah menyetarakan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Yang kedua, menyatakan jumlah mol zat yang diketahui. Kemudian, setelah menyatakan jumlah zat yang diketahui, kemudian kita akan menentukan jumlah mol zat yang ditanya berdasarkan perbandingan koefisien reaksi yang telah sebelumnya kalian setarakan. Terakhir, menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan. Contohnya adalah sebagai berikut. Diketahui hidrogen dapat dibuat dari reaksi aluminium dengan larutan natrium hidroksida, menghasilkan zat seperti ini. Ini adalah persamaan reaksinya. Kemudian, berapakah volume gas hidrogen saat keadaan STP yang terbentuk jika digunakan 5,4 gram aluminium? Seperti tahapan yang tadi, kita akan melakukan persamaan reaksi terlebih dahulu. Kita tuliskan kembali. Nah, kemudian kita akan cek apakah ini sudah setara atau belum. Karena persamaan reaksi ini belum setara, maka kita akan setarakan. Kita akan tuliskan caranya. Tulis dulu unsur-unsurnya Al, Na, O, H. Tidak ada lagi ya yang lainnya. Kemudian jangan lupa aluminium di sini kita ibaratkan A, ini B, C, D, dan E. Aluminium di sini ada 1 dikali A, berarti ini A sama dengan aluminium di kanan ada 1 dikali D. Kemudian Na-nya 1 dikali B, berarti B. Sebelah kanan Na-nya ada 1 juga. Oksigen di sebelah kiri B dan 1C, berarti B plus C. Sama dengan oksigen di sini 4D. Hidrogennya ada D. Di sini juga ada 2C, berarti B plus 2C sama dengan hidrogen di sini ada 4D plus 2E. Kita misalkan bebas ya mau memisalkan apa saja. Misalnya D-nya sama dengan 1. Karena D-nya sama dengan 1, maka dari sini A-nya juga sama dengan 1. Dari sini B-nya juga sama dengan 1. Kemudian untuk yang ini B plus C sama dengan 4D, berarti 1 plus C sama dengan 4. Maka C-nya sama dengan 3. Untuk E-nya kita ambil yang ini. B plus 2C sama dengan 4D plus 2E. 1 plus 6 sama dengan 4 plus 2E. 3 sama dengan 2E. Maka E-nya sama dengan 3/2. Kalau ada pecahan berarti kita kalikan semuanya
Ini kali 2, berarti ini dapat 3. Ini kali 2, berarti ini 6. Ini kali 2. Seperti itu. Kita taruh di sini untuk koefisiennya. Jadi di sini 2Al plus 2NaOH plus 6H2O menjadi 2NaAlOH 4 kali plus 3H2. Seperti itu untuk penyetaraannya terlebih dahulu. Nah, untuk memudahkan ini akan saya hapus dulu. Jika sudah disetarakan, kita akan menghitung. Langkah berikutnya adalah menentukan jumlah mol yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui adalah massa dari aluminium, yaitu sebanyak 5,4 gram. Berarti kita akan mencari mol dari aluminium tersebut. Jadi pertama-tama mol aluminium diketahui massa, berarti pakai rumus dari konsep mol itu massa per AR. Maka didapatlah 5,4 per 27. Jadi mol dari aluminium adalah 0,2 mol. Nah, kita lihat yang ditanya. Yang ditanya adalah volume gas hidrogen. Yang diketahui aluminium, yang ditanya volume gas hidrogen di sini. Perbandingan molnya adalah 2:3. Maka mol dari H2, karena kita sudah mengetahui 0,2 mol, kita akan mencari mol dari yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah gas hidrogen, maka mol H2 sama dengan perbandingan koefisien yang ditanya per yang diketahui. 3/2 dikali 0,2 mol. Maka mol H2 tersebut adalah 0,3 mol. Kemudian kita lihat yang ditanyakan adalah volume saat keadaan STP, bukan molnya. Volume saat keadaan STP itu rumusnya adalah mol dikali 22,4 liter. Berarti 0,3 dikali 22,4. Maka volume gas hidrogen tersebut saat keadaan STP adalah 6,72 liter. Seperti itu jawabannya.